Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru bergabung, buat jamaah yang baru bangun, atau abis ngaji, atau abis sholat duha. Iya. Nah pagi ini kita sedang membahas tema rindu orang tua sepanjang masa, rindu anak sepenggal saja. Dan terima kasih buat Trans TV, Ya. kru Islam Tinda yang mengangkat tema ini. Mengobati perasaan orang di malam pertama Ramadan. Masya Semalam. Allah. Itu rindunya banget sampai nangis-nangis. Sahur tadi aduh sedih rasanya. Karena ini hampir dirasakan semua umat manusia Iya. ya. Ada yang menyambut bulan suci Ramadan ini ya Kerinduan Ustaz. yang mendalam. Masya Allah. Tapi ini ada yang juga pengen dijawab nih pertanyaannya Apa itu? nih. Ini nih dari Instagram Islam itu indah nih. Nanya sama Ustadz nih aku bacain ya. Ya, Ustaz Sam ya. Ustadz Syam ya. Oh ayo. Dari @yuli_mulyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau tanya, gimana caranya meluluhkan hati kedua orang tua yang sedang marah kepada anaknya? Di sini orang tuanya sangat marah besar sampai anaknya itu disuruh ikut dengan tantenya agar pisah dari keluarga. Padahal si anak ini rindu sekali dengan kedua orang tuanya. Tapi dia tidak bisa apa-apa, mau pulang juga nggak bisa karena orang tuanya belum bisa menerima kehadirannya. Bagaimana solusinya tuh Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Secara fitrah tidak mungkin orang tua semarah itu dan seingin itu berpisah kepada anaknya. Secara fitrah, secara akal pun tidak mungkin juga demikian. Sudah dijelaskan guru-guru kita tadi. Ustadz Azhari mengatakan 9 bulan 10 hari berada dalam rahim ibu. Belum lagi disapihnya berapa lama, belum lagi dirawatnya. Maka berpisah dengannya akan menimbulkan kerinduan yang sangat besar daripada orang tua. Tapi ketika ada orang tua yang tidak ingin melihat anaknya, bahkan menginginkan anaknya untuk tidak berada di rumah, maka itu pasti ada sesuatu yang terjadi, masalah yang terjadi dan Anda pasti tahu masalah itu apa. Kalaupun Anda tidak tahu, maka yang pertama yang harus Anda lakukan fatabayanu atau cari tahu apa masalahnya. Kenapa orang tua saya sangat tidak ingin melihat saya? Berarti saya pernah melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar. Bagaimana caranya kita meminta maaf kalau kita tidak tahu kesalahan yang kita lakukan? Karena syarat taubat itu kan sadar akan kesalahannya, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi, kemudian menghindari daripada kesalahan tersebut dan istiqomah dalam menjalani hari-harinya. Maka yang pertama adalah cari tahu kesalahan kita apa. Sehingga dengan sudah tahu kesalahannya apa, jangan mengulangi. Baru kali itu meminta maaf. Meminta maaf dengan cara apa? Maafkan aku ayah ibu, saya tahu kesalahan terbesar saya, turunkan ego kita. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu. Karena nafsu ammarah itu hanya menimbulkan asu, keburukan. Maka turunkan egoisme kita, turunkan ego kita. Sebagaimana tadi kata Al-Quran, wakhfid janahak. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh rahmat, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang gitu. Walaupun mereka marah kepada kita, walaupun mereka benci kepada kita tetap datang dengan ar-rahmah. Kita tetap datang dengan kasih sayang di hadapan keduanya. Sembari meminta maaf, ayah ibu hari ini saya sadar kesalahan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya tidak mungkin masuk surga kalau bukan karena keridhaan daripada ayah ibu. Bagaimana saya bisa masuk surga kalau masuk ke rumah ayah ibu saja ibu larang? Bagaimana saya bisa masuk ke surganya Allah kalau saya untuk pulang ke rumah ayah ibu saja, ayah ibu melarang saya. Maka izinkan saya pulang ke rumah untuk meminta ridho ibu. Kalaupun setelah ayah ibu tidak mau melihat saya lagi, maka saya rela. Tapi ayah ibu harus ridho kepada saya karena itu tiket saya menuju surga. Nah itu yang pertama. Yang kedua, maka kata baginda Nabi tahadu tahabu. Mungkin kita terlalu pelit. Mungkin kita tidak pernah memberi sesuatu kepada mereka. Tahadu tahabu, orang tua kita sebenarnya tidak membutuhkan materi, Dan kalaupun butuh materi, mereka pasti gengsi untuk bilangnya. Mereka pasti malu untuk ngomong. Pasti yang nanya, udah makan nak? Padahal dia belum makan. Bayangin kalau sahur, orang tua, ibu tuh udah masak, udah apa segala macam nyiapin, bangunin anaknya lahap. Ternyata ibunya belum makan, terakhir makannya tuh biasanya tuh. Terus ditanya, mama kok belum makan? Makan aja dulu mama, udah kok tadi. Padahal belum. Mereka tuh sebenarnya gengsi untuk meminta. Cobalah untuk, makanya kata Nabi, tahadu tahabu. Saling menghadiahilah kalian supaya kalian saling mencintai. Yang ketiga ini PR banget sebenarnya, karena ternyata dalam Al-Quran juga disebutkan mendakwahi atau memberikan pesan positif terhadap orang yang lebih tua itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga diusir kepada
oleh ayahnya Azar. Kata ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam saking bencinya sama Ibrahim alaihissalam, "Aragibun anta an alihati ya Ibrahim?" Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku Ibrahim? Maka kuusir kau dari rumah sekarang. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Sudahlah, kita minta maaf, sudah kita saling menghadiahi, memberikan yang terbaik. Yang ketiga, ikuti Nabi Ibrahim. Qala salamun alaik. Wahai orang tuaku, semoga engkau tetap dalam kedamaian. Sa'astaghfirulaka rabbi. Saya memohon ampunan kepada Allah supaya Allah mengampuni kalian berdua. Tapi jangan pernah kita untuk di depannya ngomong begitu. Ya, kalau perlu pura-pura tidak ada mereka. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa-dosaku. Dosaku sangat besar kepada orang tuaku. Ampuni juga dosa kedua orang tuaku ya. Jadi sebenarnya ada teknik dalam Al-Quran memperdengarkan doa kita kepada orang lain. Itu untuk menyembuhkan luka orang lain. Seperti Nabi Musa memperdengarkan doanya kepada Harun saudaranya. Rabbighfirli wali akhi. Itu ada Nabi Harun di sebelahnya. Tapi dia perdengarkan karena dia habis ngomelin ya. Ya, jadi kita habis membuat luka hati orang lain, perdengarkan doa kepada Perdengarkan mereka. doa kepada, apalagi kalau sama orang tua ya, apalagi keadaannya juga Iya. sekarang lagi bulan suci Ramadan. Betul. Pasti tepat banget untuk minta maaf, pasti kan langsung Iya. dimaafin. Jadi jangan pernah takut untuk nyoba itu ya. Betul. Dan paling penting adalah dia Ustadz Sam bilang apalah, introspeksi diri dulu ya. Rendahkan diri di Rendahkan hadapannya. diri Pokoknya dulu. salah aja udah. Walaupun salah kita aja tahu, udah. wah padahal ini gue yang benar, udah salah aja udah siap salah Masya udah Allah. depan orang Tuh, tua. ayo langsung dilakuin. Tepat banget nih bulannya, bulan penuh ampunan, Masya Allah. Tapi ngomong masalah orang tua pasti banyak banget yang bisa kita pelajari. Aku sama kayak gini loh Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Azari. Aku baca artikel ini, cuma aku nggak tahu ini benar apa enggak. Ini aku udah catet sih di sini. Aku nanya sama Ustadz Azari ya. Jadi artikelnya gini, katanya apabila di pagi hari orang tua ridho, maka pintu-pintu surga terbuka. Dan apabila orang tua marah di sore hari, maka pintu neraka yang terbuka. Itu benar nggak begitu tuh Ustadz Azari? Apabila orang tua ridho,